Masih banyak unfinished box, rekan-rekan panelis. Kita akan tenang aja. next dulu ya ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa? Bebas ya, nomor 1 ya? Nomor 1 ya. Baik, kita buka nomor 1. 2024. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bang Sudirman Said, dulu kan pernah jadi menteri, komisaris dan juga pebisnis. Sekarang jadi tim ses lagi. Dari semua profesi itu enak mana? Di antara 3 peran itu sebetulnya menurut saya, kalau kita mau bikin impact tuh yang paling kuat jadi pejabat pemerintah. Jadi pejabat pemerintah. Artinya sebenarnya masih ada keinginan dong untuk terlibat di pemerintahan sebagai politisi, kan jalurnya tidak harus partai politik. saya menjadi diri saya kan. Tapi kalau ada kesempatan memang karena apa? Jadi pengusaha itu uangnya nyari sendiri, orangnya menggaji sendiri kan gitu kan. Pasarnya mesti kita sendiri. Tapi jadi pejabat pemerintah itu uangnya disediakan rakyat, otoritasnya dikasih sama presiden gitu. Birokratnya tersedia. Jadi yang diperlukan hanya ini nih, niat baiknya apa gitu. Kalau niat baiknya ada, maka mendorong perubahan itu yang paling enak dari posisi Saya mau tanya pejabat sedikit, pemerintah. Bung Said. Kalau begitu, gini, seandainya, ini berandai-andai, kebetulan calon yang Anda dukung ini tidak menang lah begitu ya. Oh, jangan dulu. Seandai. Karena menguji beliau. Seandainya Bang, seandainya Dan Bang. kemudian calon yang lain menang. Karena saya diprotes. menang. Bukan. Oh, Kebetulan yang menang itu bukan yang Anda jagokan. Itu aja bahasanya. Oke. Lalu Anda diajak untuk masuk ikut serta dalam kekuasaannya ya kelola. Anda mau ikut apa enggak? Saya nggak ikut. Kenapa? Dan saya pernah melakukannya kan. Iya, Karena kenapa? saya membantu Pak Prabowo 2019. Dan ketika kan beliau nggak ke sana, pernah. saya diajak, saya tidak ikut. Dan saya mengatakan di sini. Kan Pak Prabowo juga 2019 itu kan bukan orang pemenang kan. Dia Betul. diajak juga. Betul. Gitu. Tapi ketika Pak Prabowo ngajak, saya tidak ikut. Mengapa? Karena menurut saya demokrasi itu perlu keseimbangan. Yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah menjadi kontrol. Menurut saya malah, yang membuat pemerintah sekarang itu seperti tidak ada kontrol. Karena yang kalah, yang seharusnya menjadi penyeimbang ikut ke dalam pemerintahan. Dan ini membuat suasana yang sangat rumit. Saya menangkap kesan saya ini, bagi Bung Said ini, berkuasa itu penting sekali. Kan kalau kita lihat kultur politiknya sekarang, nggak penting siapa presiden, yang penting ikut berkuasa, kira-kira begitulah. Maka pertanyaannya adalah, kalau sekiranya 2024 itu, berkebetulan yang Anda jago, yang lain yang mendapatkan ini, apakah Anda ikut juga kalau diajak? Itu menurut saya gitu. Ya, makanya enggak. Sudah ada contoh, ya kan? Udah sering, udah banyak sekali. Udah banyak sekali contoh. Kan normalnya begini ya, benar sekali bahwa kalau ada kekuasaan, kalau kita punya niat baik itu lebih punya impact. Tapi kan tidak semuanya harus di situ. Kalau kita punya pengontrol, punya apapun namanya, itu sama dengan setir mobil, spionnya bagus, speedometernya bagus, remnya bagus gitu ya. Sehingga kita sengebut apapun punya kontrol. Tapi begitu yang namanya oposisi itu dihilangkan, sebenarnya kita sedang ngebut dengan merusak semua instrumen kontrol gitu. Yang sekarang terjadi juga menggunakan rem, ya kan? Kan rem diinjek-injek. Iya. Baik, singkat-singkat untuk Gian dulu, baru ke Duto. Kalau tadi ngomongin harus ada yang ngontrol dari luar. Dan di Bang Sudirman ibarat kata sebuah mobil. Berarti kan kalau ibarat sebuah mobil, yang ngontrol dari luar kan tukang parkir ya? Tukang parkir kan muncul kalau emang bergerak doang kan mobilnya kan? Berisik, kalau dikasih duit diem. Emang kayak gitu ya kalau kontrol dari luar kan ya? Mending dari dalam. Kalau dari dalam kan orang nyetir ditegur, nggak boleh ngebut. Kalau dari luar kan berisik, dikasih duit, tukang parkir pergi. Jadi lebih enak kontrol dari luar apa dari dalam, Bang? Kontrol itu berlapis-lapis ya. Ada parlemen gitu kan, itu setengah di dalam karena kan mereka bergaul dalam pemerintahan. Kalau setengah di dalam berarti kenek ya berarti badannya. Dia gini kan, dia gini. Iya, dia gini dia. Dia gini dia. Biasanya kalau minta duit maksa. Maksa ya. Oh, emang parlemen gitu? Enggak tahu. Lanjut. Kalau Sobina Tulungbut bisa dicolek langsung. Yang di luar ya opinion leader seperti abang-abang ini kan di kampus segala macam. Atau kalau pakai lembaga hukum maka kita punya KPK, punya instrumen. Itu semuanya kan sekarang mengalami pelemahan. Dan menurut saya itu yang saya sebut keadaan berbahaya. Dan nah intinya tadi pertanyaannya adalah lebih efektif atau lebih enak ngontrolnya itu dari di luar atau dari dalam? Kalau tadi kan kembali pada pertanyaan Bang Ray, efektif melakukan perubahan itu ya eksekutif. Karena dia mengerjakannya kan. Tapi
bila ada kesempatan di dalam juga baik tuh. Apakah itu melalui instrumen-instrumen eksekutif atau legislatif, itu banyak hal bisa dikerjakan. Nah kalau bertanya kepada saya ini kan orang bebas tadi dikatakan, jadi boleh memilih peran. Nah, selama ini yang saya kerjakan adalah sejak 98 lah, bikin NGO gitu ya, MTI, Masyarakat Transparansi. Kemudian sekarang saya bergerak di bidang pengembangan kepemimpinan anak muda segala macam. Jadi itu bagian dari civil society yang menurut saya sekarang ini mengalami pelemahan gitu. Dan itu mungkin perlu dibangun kembali oleh adik-adik kita ini. Gitu seperti ini. Oke. Baik. Ya makin seru ya pemirsa, tapi kita akan lanjutkan nanti, masih banyak box dan juga pertanyaan menarik lainnya. Tetap di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.